Sebelumnya di Mari Masak Cooking Challenge, Chef Siska dan saya mendemonstrasikan cara membuat mie dari awal. Semua kontestan menghadapi kesulitan yang lebih dari sebelumnya. Alan menggunakan cara yang sangat ekstrim, dengan menambahkan banyak cabai sehingga asap pedas menyelimuti dapur. Dan secara mengejutkan, Alan dengan mie seblaknya dinyatakan sebagai pemenang bersama dengan mie nyemek-nyemek milik Andre. Mari Masak Cooking Challenge! 5 episode dengan masterclass menyenangkan dan informatif. Tantangan yang mendebarkan, merasakan kelezatan, penjurian interaktif oleh Anda pemirsa, bergabunglah bersama 6 kontestan kami di bawah bimbingan Chef Siska Suitomo dan saya, Niki Tirta. Inilah Mari Masak Cooking Challenge! Selamat datang kembali di Mari Masak Cooking Challenge. Masak yuk! Ayo! Dan seperti biasa, saya sudah ditemani oleh chef, ibu kita tersayang, Chef Siska Suitomo. Terima kasih. Mari Masak Cooking Challenge adalah salah satu program kompetisi memasak dari marimasak.tv yang sangat simpel sekali. Karena kami akan mengajarkan kalian bagaimana memasak satu masakan. Kalian semua akan mempraktekannya dan kami berdua akan memilih siapa yang menjadi favorit kami berdua. Ada tamu istimewa yang akan menambah pengetahuan kalian semua. Ya, dia seorang teman kita, chef. Karena kompetisi kali ini, episode ini kita akan memasak tempura. Memang terdengar sangat gampang sekali, tapi harus dilakukan dengan teknik yang benar. Oleh karena itu, kita memanggil seorang teman, dia seorang chef, yang akan mengajarkan kita bagaimana memasak tempura dengan benar. Sebentar lagi akan hadir. Siap? Siap? Siap! Masak yuk! Ayo! Siapa sih yang nggak tahu tempura? Setiap kali kita ke restoran Jepang, pasti yang cari tempura gitu kan. Dan pas tahu mau belajar tempura, excited banget, super. Dengar waktu masak tempura, oke. Gue bakalan bikin suatu konsep yang wow. Dan kelas sekarang sudah hadir bersama saya. Teman saya yang pintar sekali dalam memasak tempura, Chef Bangun. Oke, silakan Chef, bagaimana memasak tempura dengan benar? Oke, pertama yang pastinya adalah menemukan tepung terbaiknya. Ya, sebelum memilih ingredientsnya atau bahan bakunya adalah tepung terbaiknya. Oke. Setelah tepungnya, kita dapatkan tepung terbaiknya. Tempura bahan bakunya adalah udang. Yang Mami khawatirkan itu takutnya, ini kan Mami mau masak udang ya. Takutnya itu dia melengkung, kan biasa tempura itu lurus. Nah, yang ditakutkan itu, yang melengkung itu. Deg-degan juga sih. Pertama-tama, udang dipotong punggungnya seperti kipas, ya. Oke. Bentuk kipas. Bentuk kipas, ya. Oke. Setelah itu di bagian belakangnya juga disayat agar pada saat digoreng udang tidak melengkung. Terkadang kalau kita membuat udang digoreng set kembali kepada posisi melengkung. Atau membungkuk seperti itu. Di sini saya menyiapkan 2 bowl atau mangkok, ya. Di sini saya berikan 160 gram tepung. Nah, 160 gram ini nantinya akan kita tambahkan air. Ya. Airnya kita gunakan adalah air es atau air dingin. Nah, supaya pertama untuk goreng tempura kita dapat membutuhkan tekstur yang apa? Crispy. Oke, kita pakai air kurang lebih 250 gram atau 250 ml atau 1 gelas belimbing. Ya. Di sini saya siapkan lagi tepung untuk dusting atau baluran si udang. Nah, jadi ini kering. Oke. Ya, ini diaduk sampai halus. Kalau dilihat teksturnya adalah tidak terlalu padat atau kental. Ya, agak cair. Udangnya kita balur dengan tepung kering dulu. Oke, cukup ya. Baru dimasukkan ke dalam tepung yang basahnya. Oke, cukup. Nah, saatnya berendam di dalam minyak panasnya.
Jadi digoyang-goyang ya, Mas? Ya, Uh, ini digoyang-goyang ya. supaya ada keriting-keriting di dalamnya. Iya. Nah, goyang, goyang, goyang. Ya. Ya, Oke. masuk. Mas, sudah cukup waktu menggorengnya? Angkat. Sudah cantik sekali, Ibu. Ya, buntutnya di atas. Ya, buntutnya di atas. Ya. Wah. Lumayan deg-degan tapi pas kayak dikasih contohnya kok kayaknya gampang, apalagi pakai produknya kan langsung kayak cuma dicelupin, terus juga dari yang bumbu kering terus ke bumbu yang cair dicelupin, akhirnya jadi gitu, sesimpel itu. Jadi pas tahu kayaknya mudah, akhirnya aku kayak semangat, kayaknya gue bisa ngelakuin itu. Oke, sekarang dengan sayuran. Simple sekali ya. Ya. Oke, sekarang dengan sayurannya. Ini Ya, sudah jadi. tampilannya sangat istimewa. Siapa mau? Nah, mudah bukan membuatnya? Sangat mudah ya, Terima Bu. kasih. Sama-sama, Ibu. Terima kasih. Saatnya saya coba dulu. Tadi kan bilang Niki, enak? Enak? Sekarang apa tantangan untuk mereka? lupa. Sampai lupa. Ini enak banget. Oke, kontestan tadi sudah melihat ya bagaimana menggoreng tempura dengan benar oleh Chef Bangun. Dan sekarang tantangannya adalah membuat masakan tempura dengan versi kalian sendiri. Dan waktu kalian 45 menit dari sekarang. Hari ini aku masak tempura telur puyuh. Mungkin ini spesialnya karena aku berbeda sama yang lain. Berusaha untuk tidak sama aja gitu, dan spesial sih menurut aku karena mungkin orang pasti mikirnya seafood yang bisa ditempura atau juga kayak sayur-sayuran doang. Orang kan pasti nggak mikir karena kalau telur itu kan sesuatu hal yang licin, susah mungkin untuk bersatu sama tepung. Terpilih menjadi salah satu favorit dari Chef Siska dan juga dari Niki tadi menjadi sebuah tantangan lagi nih. Berarti di challenge yang berikutnya aku juga harus bisa memberikan yang lebih baik lagi. Jangan sampai tiba-tiba nanti jadinya paling zong gitu. Hari ini aku pengen masak spring in Hokkaido sebenarnya. Jadi ceritanya pengennya nanti lebih main di platingnya. Ini yang ada di bayanganku nih tadinya gini. Yang ada di bayanganku itu adalah pengen bikin tempura, terus nanti itu ada banyak sayur-sayurannya, dibikin ada daun-daunannya, ada kupu-kupunya, ada macam-macamnya gitu. Jadi kepikirannya banyak banget pengen dibikinnya gitu. Hari ini aku akan masak tempura. Nanti ada campur udang, nanti ada campur brokoli juga. Tapi yang bikin beda adalah pakai saus aioli. Jadi saus aioli itu akan lebih kerasa asam ketimbang soy sauce biasa yang asin. Hari ini Mami mau masak bread tempura saus tankatsu. Spesialnya itu karena sausnya itu dari Jepang. Oke, tersisa waktu 15 menit lagi. Pastikan masakan kalian selesai tepat waktu. Aku salah tadi, udangnya lupa aku seset, jadinya melengkung pas dimasak. Terus pas aku coba lagi, tetap melengkung. Aku nggak tahu deh salahnya gimana. Pas masak itu awalnya ngejalanin seperti tips yang diajarin. Tapi setelah itu udang nyemplung ke dalam penggorengan, ternyata apa yang kita harapkan nggak sesuai. Karena trik motong udang supaya lurus itu ternyata nggak segampang itu juga. Mungkin itu yang buat teman-teman yang lain yang masak udang itu sangat berpengaruh banget ya. Mereka akhirnya dapat masukan yang luar biasa. Tapi karena gue dapat menu yang lain, gue mengambil menu yang lain, sedikit terbantu. Tapi akhirnya gue dapat pengalaman baru sih dari chef yang sebagai bintang tamu. 5 menit lagi. Pastikan sudah siap tepat waktu. Sajikan dengan cantik, bukan cuma dari rasa penilaiannya, tapi juga dari penampilan. Dan juga keterampilan serta kebersihan. Oke, 5 menit lagi. Saya tadinya mau pakai saus kari, cuma terus tiba-tiba kayaknya gagal gitu, nggak berhasil. Saya ganti pakai apa yang cepet, oke mayones, tapi nggak mau cuma sekedar mayones saja, ada yang berbeda. Akhirnya lihat ada blueberry jam, yaudah campur aja mayones sama blueberry jam. Jadi pas tadi lagi masak gitu karena udah
sebenarnya karena konsepnya kebanyakan jadi spring in Hokkaido gitu kan, yang aku pikirin nanti ada kupu-kupunya, apa yang ditusuk gini gitu, terus habis itu dibuat decorating yang menarik gitu. Jadi fokusnya malah jadi blur gitu, bukan di tempuranya. Sampai-sampai aku lupa banget bahwa tadi udah diperingatkan dari awal bahwa suhunya harus dilihatin nih gitu. Jadi nggak ngecek suhu di kompor ya gitu. Jadi apinya kecil, tapi udah aku masukin aja gitu. Setelah lama aku biarin, ternyata minyaknya udah banyak keserap di sayuran ataupun di udangnya. Oke, waktu sudah hampir habis. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Tangan di atas. Karena Mami tadi pakai roti ya, jadi tuh rotinya kurang lebar. Akhirnya Mami pakai 2 lapis dan nggak bisa nutup, nggak bisa ketutup. Akhirnya Mami pakai tusuk aja, pakai tusuk. Masakan yang saya buat sangat jauh dari ekspektasinya. Kalau tadi ekspektasinya pengen bikin dia suatu spring dan kawan-kawannya, ternyata yang ada adalah zong gitu. Yang ada adalah vegetarian tempura, benar-benar karena yang terselamatkan terakhir adalah vegetable. Jadi saya ngeles aja bahwa ya ini memang tempura untuk vegetarian gitu. Seluruh kontestan sudah siap dengan masakannya. Dan sekarang saya, Ibu Siska dan juga Chef Bangun akan mencicipi semua kreasi kalian. Dimulai dari William Sudana. Wow. Udangnya busuk. Oke, selanjutnya Mami Putri Wong. Silakan. Hasil masakan Mami sesuai harapan banget karena udangnya itu lurus. Kembang kolnya juga aduh bagus banget. Jadi itu sesuai dengan harapan Mami. Oke, nice. Oke, selanjutnya untuk Dika. Karena saya tadinya mau pakai saus kari, cuma terus tiba-tiba kayaknya gagal gitu, nggak berhasil. Saya ganti pakai apa yang cepet, oke mayones, tapi nggak mau cuma sekedar mayones aja, ada yang berbeda. Akhirnya lihat ada blueberry jam, yaudah campur aja mayones sama blueberry jam. Oke, selanjutnya yang paling cantik, Maria Karina. Udangnya enggak, karena melengkung. Untuk mantaunya aku berhasil, untuk sausnya oke, dan untuk penampilan tidak sesuai harapan. Putih sekali ya Bu ya. Karena Oke, Alan Wangsa. Cantik seakhirat ya. Kita selalu dikejutkan dengan saus-sausnya. ekstrim sekali ya. Iya. Luar biasa. Oke, kreasi baru dari Alan Wangsa. Oke. Asam sekali. Dan selanjutnya yang kelihatannya paling sukses dalam tempura, Andre Winarto. Dia kulitnya lebih chewy gitu. Mentul-mentul gitu ya. Oke. Oke, terima kasih. Jadi kalau anti kolesterol gagal Bu, karena kita makan minyak semua masuk ya. Oke, kami bertiga sudah mencicipi semua kreasi kalian. Dan sekarang kami minta untuk kalian semua kontestan meninggalkan ruangan
Karena kami akan berunding siapa yang menjadi favorit kita bertiga. Oke. Silakan. Takut karena kayak takutnya nggak biasa gitu karena mayonesnya lumayan agak sedikit manis juga karena pakai blueberry jam itu. Takut sih, apalagi Chef Siska bilang dia ngasih unjuk udangnya bengkok. Nah dari situ udahlah tuh kayaknya salah aku buat. Tadi Mami excited banget soalnya sih pas Ibu Siska itu mencoba, terus si Niki juga coba, dia sampai nambah loh, beneran nggak bohong. Dia nambah itu sausnya karena sausnya enak, saus tankatsu tadi namanya. Setelah perundingan yang singkat antara saya, Chef Siska Suitomo dan juga Chef Bangun, kita sudah menemukan satu pemenang, cuma satu, dan penilaian berdasarkan tingkat kematangan, cita rasa, dan juga penampilan. Dan kami setuju pemenangnya adalah Bu Jessica. Pemenangnya adalah Nona Wong. Nggak nyangka banget Mami menang. Ya orang hebat itu selalu menangnya tuh belakangan. Mami pura-pura aja nggak bisa dari kemarin-kemarin. Selamat buat Putri Wong. Dan buat yang di rumah jangan lupa kunjungi website kami di marimasak.tv dan pilih favorit kalian. Oke, terima kasih buat seluruh kontestan. Sampai ketemu lagi di kompetisi selanjutnya di Mari Masak Cooking Challenge. Masak yuk! Ayo!